dampak dari apa namanya PJJ ini ya. Di samping keberhasilan juga ada dampaknya. Yang pertama ancaman putus sekolah. Yang nomor satu saya nggak akan bahas anak harus bekerja, saya nggak akan bahas karena itu bukan ranah di PAUD ya. Tapi yang kedua yang menarik ya, persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jika proses pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka. Akhirnya apa? Banyak sekali saya mendengar dari guru-guru ya di beberapa sekolah yang kemudian orang tua mengundurkan diri, anaknya apa namanya tidak lagi sekolah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu bukan belajar ya. Ketika kita laksanakan dengan daring seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan banyak satuan lembaga yang kemudian mengap-mengap ya. Kenapa? Karena ya jumlah muridnya turun drastis gitu ya. Otomatis SPP-nya pun turun drastis gitu ya. Udah turun drastis jumlah muridnya, kemudian bayar SPP-nya banyak yang nggak lancar dan sebagainya. Ini Masya Allah, tapi Alhamdulillah setelah 15 bulan kita masih hidup kok, masih bisa melewati fase-fase yang sangat luar biasa ini ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian, kendala tumbuh kembang ya, yaitu kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Sekira itu. Yang kedua, kata Mas Menteri bahwa ketidakoptimalan pertumbuhan, turunnya keiksertaan dalam PAUD, yang tadi akibat nomor 1 tadi, ya, kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas. Nah, kalau kita nanti ditanya ke Dokter Anu nih, bagaimana perkembangan fisik maupun kognisi ataupun intelektual anak ya di usia 06 ini betul-betul luar biasa, nggak betul-betul emas nggak? Nanti mungkin bisa dikonfirmasi dengan Dokter Anu nih ya. Kemudian resiko learning loss-nya itu juga sangat kuat, hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan, beresiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun kepentingan karakter ya, perkembangan karakter seperti itu. Dan yang ketiga, anak terjadi tekanan psikososial ya, dan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terdeteksi. Minimnya interaksi dengan guru, teman, lingkungan luar, ditambah dengan tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak sebenarnya. Kekerasan yang tidak terdeteksi, tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga tanpa terdeteksi oleh guru. Saya kira ini yang kenapa PTM ini perlu ya, karena memang ada semacam efek ya, efek negatif terhadap pelaksanaan PJJ ini yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi.